Jumlah warga yang positif tertular corona di Indonesia terus bertambah. Per hari, lonjakan pasien positif corona yang diumumkan pemerintah pernah mencapai 100%. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona mengingatkan jumlah ini masih akan terus meningkat signifikan. Badan Intelijen Negara memprediksi wabah virus corona jenis baru di Indonesia ini akan masuk puncaknya pada Mei mendatang. Eskalasi ini dihitung dari jumlah pasien positif hingga suspek COVID-19 di Indonesia setiap harinya. Pemerintah didesak mengambil langkah lockdown. Opsi ini untuk menghindari perpindahan virus corona yang kian meluas. Namun, kebijakan lockdown belum masuk dalam skenario pemerintahan Jokowi. Sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Panglima Perang Melawan Corona di Indonesia ini meminta agar publik membatasi aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan. Alasan pemerintah tidak mengunci akses masuk dan keluar Indonesia alias lockdown tentu berkaitan dengan dampak perekonomian negara. Karena aktivitas ekonomi berpotensi lumpuh, ini memicu turunnya produktivitas setiap orang. Aktivitas produksi dan suplai praktis akan terganggu. Bagi orang kaya, lockdown tak jadi persoalan, karena mereka bisa mampu menimbun stok pangan di rumah dalam jumlah yang banyak. Tapi yang paling terasa dampaknya adalah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pengangguran, hingga orang-orang yang kerja harian. Kebijakan lockdown itu sangat bias kelas, karena kalau lockdown diberlakukan, yang orang-orang karyawan tajir ya, di perusahaan-perusahaan kakap itu ya mungkin bisa mengajukan cuti, misalkan cuti dengan dibayar, atau misalkan bisa work from home, itu kerja dari rumah. Sementara yang miskin gimana? Gitu kan, UMKM, pedagang gorengan, terus driver ojol, ya, jadi karyawan-karyawan rendahan. Jadi mereka tetap harus keluar kan? Ya. Mereka harus kerja secara fisik di luar rumah. Nah, ini nggak bisa, nggak fair. Apakah ada jaminan sosial juga untuk menjamin bahwa yang rentan miskin ini juga dipayungi ketika dia di lockdown, dia bisa mendapatkan penghasilan yang sama seperti sebelum terjadinya lockdown. Kita nggak ada arah ke sana. Lockdown di Indonesia jamak dikenal dengan istilah isolasi atau karantina. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang itu, karantina wilayah diselenggarakan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah. Dalam kondisi karantina diberlakukan, maka inilah yang akan terjadi. Poin keempat terkait kebutuhan dasar masyarakat yang ditanggung pemerintah pusat sudah tentu bakal memberatkan pemerintah. Ini menjadi faktor penyumbang keengganan pemerintah melakukan lockdown. Dalam kondisi ini, lockdown di Indonesia bagai memakan buah si malakama. Jika lockdown dilakukan, perekonomian terancam. Tapi jika tidak di lockdown, jutaan nyawa jadi taruhan.